pengacara itu harus ngerti semuanya. Oh, siap. Kalau pengen pinter gimana caranya Bang? Dulu panggilnya nggak Bang ya, Mas. Caranya gini, semua kerjaan lu ambil. Punya siapapun lu ambil, lu datang minta itu kerjaan saya kerjain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bravo People, ketemu lagi dengan saya Prita Anindya. Kalau sebelumnya saya ditemani oleh beberapa host cantik dan ciamik, sekarang saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh legendnya Biro Advokasi. Nah, tepatnya siapa nih? Legendnya bagian advokasi 1. Kenapa sih disebut legend? Karena sosok ini itu ya sudah ada sejak bahkan Biro Advokasi itu belum ada. Jadi dulu tuh kita satu bagian dengan Biro Hukum. Namanya Biro Hukum dan Humas kalau nggak salah. Nanti kita tanya beliau lebih jauhnya ya. Kemudian kenapa lagi disebut legend? Karena dari tangan beliau itu sudah banyak menangani perkara-perkara besar dan menang pula. Kayak kalian yang apa namanya yang punya kantor di Juanda 1, Juanda 2, tahunya di sini udah kantornya enak gitu kan. Tapi tahu nggak sih, tanah ini sebelumnya itu perjuangan darah loh antara Biro Advokasi dan pihak-pihak yang lainnya. Nanti kita cari tahu lebih detailnya ya. Nah, yang penasaran, sekarang saya sudah hadir bersama Pak Didi Haryanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik Berita. Alhamdulillah. Berita gimana kabar? Alhamdulillah Pak baik Pak. Agak dilemesin sedikit Pak. Anak kabar baik gak? Alhamdulillah kabar baik Pak, anak-anak Pak. Ya. Gini Pak, kan Bapak nih sudah dari tahun 94 ya Pak ya? 93. 93. Iya. Nah, Pak Didi ini adalah kepala bagian advokasi 1. Beliau masuk sejak tahun 94 apa? 93. 93. Kan yang masuk saya. Oh iya. Iya, Bapak ya. Tapi kok di NIP 94 kayaknya tuh Pak. Iya, jadi masuk itu 15 Oktober 93. Oh siap, oke. Jadi masuk tahun 93 ya, saya ralat. Nah dari situ kan dulu kan kita kalau nggak salah namanya masih Biro Hukum dan Humas ya Pak, masih jadi satu ya Pak. Ya. Masih jadi satu waktu itu sama Biro Hukum ya Pak Iya. ya. Nah waktu masih kinyis-kinyis baru awal masuk tuh gimana tuh Pak di Biro Hukum dan Humas itu Pak? Jadi itu begini ya, kalau dulu waktu saya tes itu kan dites oleh kepala biro, itu dites. Oh langsung sama kepala biro ya Pak ya? Dulu tes kepala biro Pak Agus Haryanto itu, ditanya kamu minatnya apa? Saya beracara Pak No. Apa buktinya kamu bisa beracara? Nah, disuruh memapar-maparkan gitu. Oh ya sudah, punya pengalaman, punya Pak sedikit-sedikit. Ya sudah kalau gitu di situ gitu. Nah, jadi kuncinya itu saya kerja baru seminggu itu sama senior-senior Pak Opor, Bu Tuti, apa itu. Oh Bapak satu angkatan sama siapa aja gitu ya Pak? Saya Butio, Bu Lucy, Oh sama Butio Mas juga. Yuda, terus Pak Arif Wibisono. Dulu ada Pak Untung namanya, Untung sekarang jadi apa, dekan apa ya di Fakultas Hukum Atmajaya. Terus ada yang terus pindah ke BI, ada yang resign kerja di swasta, macam-macam lah. Ada berapa tuh 9 atau 10 orang itu barengan. Jadi dulu tesnya itu khusus, nggak tes rame-rame ribuan itu enggak. Gitu. Oh jadi Bapak langsung sama kepala biro pada saat itu? Iya Pak Agus Haryanto. Kalau dulu yang ditanyain apa tuh Pak pas baru masuk Pak? Pas baru masuk tesnya itu kayak tes akademik gitu. Jadi apa namanya, kayak ditanya biliat giro itu apa. Waduh udah ini ya, udah praktis ya pertanyaannya ya. Cek gitu. Itu kan bukan litigasi ya Pak ya? Kalau menurut beliau pengacara itu harus ngerti semuanya. Oh siap. Ditanya pajak itu
kamu tahu perpajakan nggak? Tahu sedikit Pak. Self assessment itu apa prinsipnya gitu. Jadi ditanyain nggak hanya tentang litigasi tapi semua hal yang mungkin menyangkut dengan litigasi, karena kan litigasi kan luas ya Pak ya, otomatis. Pak Agus malah nggak nanya litigasi. Malah yang karena litigasi itu sebenarnya subjektif kata beliau. Betul. Litigasi itu kan hanya beracara itu tergantung kamu kepentingan datang. ya, Pak. Nah yang penting itu pengetahuan hukummu, dites, mama gitu kan. Terus dikasih majalah itu ya, kasih majalah kasus itu, majalah dulu kalau majalah Forum atau majalah Tempo ya, disuruh kamu duduk di sana, oh ya Pak. Terus ada kasus dulu kan suka ada tuh pojok hukum atau apa gitu kan. Nah itu kita disuruh membaca, tapi kita nggak boleh pendapatnya sama dengan penulis. Dari sisi pandang yang berbeda. Disuruh menguraikan gitu sama Pak Agus lama itu. Nah, terus akhirnya sama beliau kan, ya sudah kamu di bagian 3 dulu namanya. Kepala bagiannya itu Bu Joko Daulat. Itu sebenarnya Bu Joko tuh nama lengkapnya tuh Anna Esther Yohana Nisnoni. Oh, kenapa bisa Ibu Joko Nah, Pak? itu suaminya namanya Joko Daulat. Jadi tanda tangannya pun jadi Joko Daulat gitu. Menyesuaikan ya Pak. Itu suka dieksepsi sama penggugat itu. Nama dan tanda tangan tidak sesuai. Ibu Joko. Iya Pak. Nah, dulu kan kalau nggak salah Bapak waktu jadi penanganan perkara sama di bawah Pak Limar ya Pak ya? Saya pertama kali itu di bawah Bu Tuti dulu. Bu Tuti. Nah, Pak Limar itu di bawah almarhum Pak Hartono dulu. Jadi Pak Limar itu adalah Kasubag di bagian advokasi 1. Nah, kebetulan saya juga sempat nih di bawahnya Pak Limar. Jadi kita satu alumni nih Pak, bisa dibilang nih Pak. Terus Pak Limar promosi, saya otomatis di bawah Pak Limar karena Bu Tuti pindah ke BPPN. Gitu. Dulu selama Bapak jadi penanganan perkara nih Pak, ada nggak sih Pak pengalaman-pengalaman unik yang waktu menangani perkara? Jadi gini, waktu saya masuk ya, itu sekitar mungkin 1 tahun lah, belum ada mungkin ya. Almarhum Pak Hartono tuh begini, jadi karena dulu itu kita melayani 3 subbagian, jadi struktural di bawah 1 kasubag. Tapi kita tuh melayani semua pimpinan gitu, semua pimpinan. Nah, terus kata senior saya tuh Pak Ober itu, lu kalau pengen pinter gimana caranya Bang? Dulu panggilnya nggak Bang, ya Mas. Gimana Mas caranya? Caranya gini, semua kerjaan lu ambil. Punya siapapun lu ambil, lu datang minta itu kerjaan saya kerjain gitu. Jadi biar tahu semuanya. Biar tahu. Gitu. Nah akhirnya semua begitu. Akhirnya pengalaman saya yang pertama yang paling terkesan itu ditanya sama Pak Hartono, di kamu sanggup gak ini ada mau ngajukan PK ini? Saya harus bilang sanggup. Kalau saya bilang nggak sanggup, nanti nggak apa istilahnya nggak ada kepercayaan. Oh iya Pak, siapa? Ya sudah, kamu bikin resumenya, nanti kamu paparkan ke saya gitu. Pokoknya sanggup dulu ya Pak. Sanggup. Soal nanti kita berjibaku sama bahan, sama nyari saksi segala macam itu nanti ya Pak ya. Sanggup, harus bilang sanggup gitu. Nah, dulu itu pimpinan nggak mau ngasih tahu gini cara, enggak, sanggup kamu cari sendiri. Jadi nggak ada arahan dong Pak. Nggak ada, nanti sama dia dites gitu. Nah, saya paparkan, saya nanya sana sini. Nah, intinya itu itu adalah kita tuh kalah di tingkat kasasi. Itu Bank BNI waktu itu, BNI itu harus mengembalikan uang 26 miliar di tahun itu ya. Kalau sekarang udah berapa triliun? 26 miliar ya. Saat itu tahun 94 lah. Nah, terus akhirnya ya kamu cari. Saya pelajari, berarti yang paling kuat untuk mengajukan PK itu kita harus menemukan bukti baru. Novum. Nah, saya cari literatur. Ternyata kalau mau mengajukan novum itu harus ada sumpah novum, harus ada berita acara sumpah novum. Nah, saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu rupanya juga nggak semua panitia itu tahu sumpah novum itu.
Karena waktu itu kayaknya belum ada. Belum kan, Pak, ya? ada, nggak banyak itu. Nah, terus kemudian tata cara pengajuannya pun juga nggak tahu. Nggak tahu. Nah, akhirnya saya minta bantuan hadap ke ketua pengadilan. Saya mau mengajukan novum, ini kok belum ada standarnya Pak Ketua dari panitera. Akhirnya diberi petunjuk waktu itu Pak Siol Sitompul ketuanya itu. Pak Siol itu kayak orang Perancis itu, rambutnya belakangnya keriting gitu. Itu wig kali Pak. Iya kayak wig itu. Itu. Padahal beliau tuh orangnya kan temperamental ya. Saya bagus kalau gitu, masih muda, kerja di mana, di keuangan Pak. Oh ya bagus lah gitu. Wah gini sama dia dikasih arahan gini, supaya novum itu gini, nanti pokoknya dikasih lah garis besarnya itu. Nah dari situ saya bisa memaparkan ke atasan saya. Oh padahal dari cerita si ketua PN itu ya Pak? Iya, saya paparkan ke almarhum itu. Oh gini Pak, supaya novum itu gini kata almarhum Pak Hartono. Kowe iki jare sapa? Oh itu ada Pak. Nah baru di situ ya sudah kamu bikin, kamu susun gitu. Baru ya. Nah, terus akhirnya itu alhamdulillah itu dikabulkan. Dikabulkan. Nah akhirnya ya orang-orang BNI itu punya apresiasi lah dengan kita di bagian 3 waktu itu, di bagian 3. Harus diundang, kepala cabangnya ngundang gitu. Jadi dari situ ya Pak? Direktur dulu ada direktur apa gitu lah, hukum resiko atau apa gitu ya di BNI itu diundang. Nah, dari keberhasilan itu dapat apa Pak kira-kira Pak? Ada nggak yang didapat apa yang dikasih gitu sama? Kalau kita kerja itu sebenarnya kan jadi PNS itu kita udah tahu lah ya gajinya itu berapa, nggak akan dapat bonus, paling juga dapat sisa SPPD sama apa. Tapi kan kalau SPPD dulu kan beda sama yang sekarang Pak. Ya kan, dulu kan kalau dengar-dengar nih katanya lamsam atau gimana tuh Pak? Ya kalau dulu itu SPPD itu kan dulu itu gini, SPPD itu lucu ceritanya. Jadi dulu SPPD itu tidak ada aturannya. Wah, nggak ada aturannya. Aturannya tuh? Nggak ada. Maksudnya nggak ada aturan tuh gimana Pak? Nggak ada. Jadi dia itu dasarnya surat Menteri Keuangan. Oh, nggak ada dasar hukumnya maksudnya? Nggak ada. Jadi suka-suka di sana standarnya ini itu, ya betul tuh. Nah akhirnya saya diajak sama Pak Hartono almarhum itu ya, dikasih disket besar itu yang kotak itu. Dulu masih DOS tuh Pak ya, Masih saya ingat DOS tuh Pak. Masih WS4 Pak. Iya WS4. Ya disuruh kamu ikutlah tim apa Pak? Udah ikut aja, nanti dapat honor kamu. Honor itu sebulan 25.000. 25.000 tahun 94 lah sekitar ya, 94. Kayak ratusan ribu kalau sekarang kali ya Pak ya? Ya sekarang paling ya 125.000 lah gitu. Terus gitu. Apa? Ternyata membuat dulu KMK. Jadi dulu itu belum ada, tidak dibedakan antara base kicking sama wrestling itu nggak dibedakan. Semua itu keputusan. Jadi itu dianggap peraturan juga. Nah akhirnya membuatlah namanya keputusan Menteri Keuangan tentang perjalanan dinas. Nah Pak, ada nih satu nih Pak, saya dengar perkara yang yang center lah ya Pak ya, tentang tanah Siliwangi nih Pak. Nah dari namanya aja udah seperti film kolosal ya, tanah Siliwangi. Nah itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Tanah Siliwangi kan itu kan sebenarnya kan tanah ini ya, di gedung kita ini ya, wilayah gedung kita ini ya Pak ya? Ya ini Siliwangi, kompleks Siliwangi. Kompleks Siliwangi ya. Nah jadi nih ya buat teman-teman yang berkantor di gedung Juanda 1, Juanda 2 dan sekitarnya ya Pak ya. Danapala gitu kan, BKF dan sekitarnya. Dulu ini tanah ini adalah tanah sengketa ya Pak ya. Tanah sengketa dengan para mantan pejuang ya Pak ya. Jadi begini, kalau coba kita dengar. Saya tanah sengketa ini kan sengketa warisan itu. Warisan dari ini saya masuk itu entah warisan keberapa gitu kan. Nah kok kebetulan kalau dari dokumen itu banyak tuh, ada mungkin 7 order lah. Nah zaman dulu tuh kita harus mempelajari sendiri tuh. Kalau sekarang kan enak itu, mana saya dikte, udah enggak zaman dulu. Dulu tuh dikasih 7 order tuh belajar sendiri, baca gitu. Tanah kebon jeruk. Nah, itu makanya saya hafal itu karena dulu tuh suruh baca.
Suruh baca sendiri ya Pak? Baca terus bikin resume. Udah gitu disalah-salahin sama pimpinan. Ora kok yang ini gitu. Jadi harus paham semuanya, terus harus dipaparkan gitu. Nah, jadi saya itu kan turunan ya, warisan keberapa gitu ya. Jadi Tanah Siliwangi ini dulu namanya adalah Kompleks Siliwangi. Kompleks Siliwangi itu tentara. Saya nggak tahu, padahal itu Kodam Jaya kok Siliwangi ya. Mungkin namanya kali ya saat itu ya. Komplek ini peninggalan Kenil sebenarnya. KNIL itu kan tentaranya Belanda itu ya. Tentara Belanda, karena Belanda pergi kan tentara pindahnya ke tentara juga. Tentara. Nah, di kompleks itulah Pak. Di kompleks di sini lah ya. Di sini itu luas ini, dulu ada berapa kakak banyak lah itu. Nah, kemudian di tahun itu saya lupa, yang saya ingat itu sekjennya itu tahun berapa tuh ya? Pangdamnya itu Pak. Nah, itu mengadakan perjanjian tanah ini akan dipakai untuk komplek keuangan. Nah, kemudian para penghuni ini akan direlokasi. Jadi penghuninya itu ini rumah dinas berarti rumah ya? Dinas, Pak, ya? ada lengkap itu, dokumennya lengkap, akan direlokasi. Nah, relokasi itu macam-macam, ada yang di Cimanggis, di mana gitu ya. Nah, dihitung nanti, bukan biaya ganti rugi, tapi uang kerohiman. Oh, uang kerohiman. Uang kerohiman itu kalau bahasa Indonesia uang pembasuh luka. Jadi besarnya pun besarnya ditentukan hanya bangunan, bangunan dan kakak. Nah, satu orang itu saya lupa itu dapat berapa puluh juta gitu saat itu ya. Nah, padahal lebih besar ya Pak? Cuman kan ini kan sebenarnya apa namanya, perjanjiannya ini kan antara jadi nggak langsung ke para Kementerian Keuangan dengan Kodam Jaya. Nah, sehingga bukan orang dengan orang, bukan dengan jadi, Kodam Jaya. Nanti yang membangunkan itu Kodam Jaya di sana. Bagus fasilitasnya itu saat itu. Nah, cuman ada sekitar 54 kakak yang saat itu tidak bersedia. Dia tidak mau pindah. Tidak mau pindah. Akhirnya mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat dan sebagainya. Nah, yang seru-serunya itu Pak Limar itu. Nah, saya itu kebagian seru-seru. Kalau film serial Rambo gitu, Rambo kedua lah. Rambo pertamanya itu kan waktu si Sylvester itu diterjunkan ke mana? Kamboja ya, Kamboja apa Vietnam itu ya. Nah, yang berantem itu pas Pak Limar. Nah, iya. Nah, kalau saya itu Rambo setelah kembali ke Amerika yang tidak diterima oleh apa namanya, kopnya di sana itu kan. Nah, itu saya itu di situ. Karena kalau saya dengar cerita dari Pak Limar waktu itu ya Pak, beliau itu sampai dikejar-kejar sama mereka, ngumpet di bawah kolong meja hakim tuh Pak. Katanya ada cerita itu juga tuh. Iya, katanya sih begitu. Cuman waktu saya di DPR itu ya apa namanya, ini kan udah mau dibangun ya. Ada pemborongnya di Karya apa tuh. Jadi Bapak mereka sewa kayak detektif swasta lah. Kalau di film itu dulu zaman saya kecil itu Barnaby Jones namanya. Detektif partikelir, detektif swasta. Menik, mereka sewa itu untuk ngamanin kita gitu. Oh, jadi ada pengamanan tersendiri ya buat penanganan biro advokasi ya, keren banget. Ada. Nah, makanya kita harus terima kasih nih buat para penangan perkara zaman dulu nih yang udah memperoleh tanah Siliwangi ya, tanah Juanda 1, Juanda 2 dan sekitarnya ini, supaya kita sekarang tuh bisa berkantor dengan nyaman gitu di sini. Kalau enggak kan bisa-bisa kita kantornya bisa-bisa di Sudirman ya Pak. Iya, mungkin kita kantornya di Sudirman Tower. Tapi memang kita tidak bisa lepas dari peran beliau-beliau dari Biro Perlengkapan saat itu, Pak Atla, Pak Kamsari gitu ya. Yang mereka provide semua data ya Pak ya. Selalu mendukung proses ini, karena ini kan target pemerintah waktu itu ya. Target harus dibangun gedung-gedung Kementerian Keuangan. Itu. Iya. Ya, terima kasih lah Pak untuk
apa yang udah dilakukan zaman dulu dengan tanah ini ya. Kalau nggak kan kita kan mungkin masih di Kemenko ya Pak waktu itu ya sebelumnya ya. Gedungnya ya. Itu kita itu di gedung utama namanya itu. Gedung utama itu sebelah itu kan. Sebelah ya. Pak, ini kan dulu kan banyak nih Pak pihak-pihak yang kalau dulu kan nggak kayak sekarang nih Pak. Bapak pernah nggak sih ditawarin uang pelicin gitu Pak? Atau uang pelicin itu contohnya gimana? Yang uang yang dikasih kanji, dikasih oli gitu Pak. Oli gitu ya? Ya buat supaya kita menang lah. Nanti kita bagi 2 gitu Pak. Jadi begini, logikanya itu kan gini. Kalau orang ngasih uang pelicin itu, berarti kita itu akan penentu kemenangan. Misalnya pemain bola gitu ya. Dia nggak akan menyuap bek kanan itu nggak akan. Percuma bek kanan, sayap kanan itu nggak punya, perannya punya tapi kecil. Biasanya yang dia suap itu adalah bek tengah, kiper atau striker. Bapak apa nih waktu itu? Nah, kalau nyuap orang Kementerian Keuangan, kira-kira profitnya apa bagi penggugat? Wong tergugatnya banyak, ya kan? Kira-kira apakah jawaban kita tuh sangat menentukan? Mereka tuh berhitung. Tapi nggak pernah berarti Pak? Gitu. Bukan nggak pernah juga. Loh, pernah nggak tapi? Orang pengacara itu kan kita jiwa saya kan sama. Kalau saya nawarin seseorang, kalau orangnya tuh mau, lah kalau ternyata nggak ada kontribusi apa-apa kan rugi. Jadi mereka pun juga nggak akan nawarin, nggak ada gunanya juga. Oke. Pak, tanya tuh lagi nih Pak. Biasanya Bapak kan pernah, Bapak kan pernah nih Pak dari pengalaman dari penanganan perkara sampai sekarang jadi kepala bagian. Paling kesel nih Pak ya, kalau anak buah ngapain nih Pak? Jadi saya itu orang yang paling tertib dulu ya. Jadi saya itu waktu baru kerja itu saya punya buku gede itu, buku tebel dan lebar itu ya. Jadi setiap hari itu saya catat itu. Saya kerja apa tuh saya catat. Rapih lah ya. Catat gitu ya. Nah karena yang nyuruh tuh banyak, Nah itu saya catat, saya tanya, Mbak Tuti ini untuk kapan? Masih lama. Saya tulis masih lama gitu. Jadi tercatat semuanya. Tercatat. Nah sehingga saya tuh punya jadwal. Kalau di berkas perkara itu karena saya hadir sidang tuh ada itu tanggal sekian yang hadir itu siapa, yang ini siapa. Terus nomor-nomor telepon dulu kan belum ada yang orang punya handphone ya. Ada nomor telepon itu pengadilan dan internal. Itu saya catat, saya punya semua itu. Bahkan pengacara lawan asisten itu saya punya semua. Dulu kan buku notes kecil gitu ya. Masih ada nggak Pak? Kayaknya ada di situ di ini saya itu apa itu namanya apa tuh di lemari ya, lemari yang ada masih ada gitu. Pastinya kalau kesel tuh kalau orang-orang yang nggak pernah yang sembarangan ya Pak ya, yang nggak pernah inget. Sebenarnya kalau saya tuh gini, ini kan ilmu itu kan mahal. Nah kalau kita punya ilmu orang tuh akan menghargai kita gitu. Nah ya tergantung teman-teman tuh mau berilmu atau biasa-biasa aja atau mau seperti apa ya silahkan aja gitu. Kalau saya prinsipnya gitu. Toh sekarang itu udah ada KPI ya, ada IQ ya, semua terikukan gitu ya. Nah, saya satu yang ada di prinsip saya tidak mau dimarahi atasan dari dulu. Saya tidak mau dimarahi itu. Nah supaya saya nggak dimarahi, saya itu tertib gitu. Ini jadi kayak misalnya dulu Pak Hartono, dulu ada Kasubag Pak Darjo datang, wes mas, wes itu berarti kerjaan udah selesai belum? Nggak ada cerita belum itu nggak ada. Seperti dia nanya, wes mas itu udah Pak, harus bilang begitu. Nah jadi ya sampai saya itu nabung beli komputer jangkrik itu dulu kan, nah, bawa pulang supaya kerjaan itu bisa dikerjakan di rumah. Gitu. Dan dulu banyak orang bank tuh minta tolong dari mana gitu. Jadi pokoknya semuanya kalau ditanyain udah selesai udah walaupun sebenarnya masih proses. Dan sebenarnya ya kita gimana caranya kita selesaikan. Saya juga gitu sih Pak. Kalau setiap Bapak nanya, udah Pak, tapi lagi ini internetnya lagi.
sudah diapakan? Sudah saya baca. Sudah. Iya, maka gitu. Iya. Pokoknya udah dulu. Soal nanti gimana pokoknya udah dulu. Sudah. Ini internet tapi lagi loading terus nih Pak. Padahal lagi sedikit lagi. Sebenarnya tuh gini, saya kasih tahu ya. Kita itu punya cara kerja yang efisien kalau menurut saya. Iya. Pertama gini, saya itu dulu ya membackup senior-senior Pak Obor, Mas Tadyo, almarhum Bu Ana, apa surat kuasa misalnya. Itu jangan rubah-rubah. Ada surat kuasa, dulu saya punya surat kuasa dulu namanya KP3N Surabaya. Ya sudah itu. Jadi begitu ada gugatan KP3N Surabaya, ya surat kuasanya itu. Template ya, tinggal ganti nomor. Tinggal ganti nomor. Iya, betul. Gitu. Jadi cepat lah ya Pak ya. Efektif ya. Ada yang namanya kontra kasasi 4 poin ada, kontra kasasi 10 poin ada, memori kasasi lengkap ada. Jadi saya itu punya disk itu banyak sekali dulu. Nah, Jadi kalau mau cepet tinggal ikutin itu, nanti dikembangkan, disesuaikan dengan perkaranya gitu. Siap. Nah Pak, terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan buat Bravo People agar semangatnya nggak kendor? Gimana tuh Pak? iya, jadi gini, kita kalau ya ini sedikit berfilsafat ya. Kalau sebaik-baiknya orang tuh orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi orang yang kehadirannya itu selalu dirindukan. Gitu. Bapak merasa dirindukan? Nah, saya pada saat itu saya merasa dirindukan oleh lingkungan saya. Karena apa? Saya cuti aja nggak boleh. Waduh, berarti dibutuhkan ya Pak ya? Iya. Itu cuti tuh kemes-kemes itu ke Mbak Tuti atau Mbak, saya mau cuti. Ora usah. Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Terus saya itu pulang pokoknya sekitar jam 7, jam 8 udah sepi gitu. Paling sama Pak Ober tuh biasanya tuh. Pokoknya Bapak tuh diandalkan banget ya, sampai nggak boleh cuti. Nanti ini siapa yang ngerjain kalau misalnya Bapak cuti gitu ya? Sebenarnya bukan diandalkan, dibutuhkan. Nah, kalau kita dibutuhkan itu ya berarti kita itu orang penting. Jadi nih buat teman-teman semua, kalau misalnya pulang jam 10 malam karena kerjaan, karena kemarin kita ya Pak sempat ke pelataran, sempat ke JCC ngejar Bu Menteri. Nah itu harus bangga karena kita dibutuhkan. Intinya gitu ya Pak. Berarti kita orang penting yang punya punya pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh organisasi. Makanya kita jangan bosan-bosannya untuk terus mengembangkan diri, untuk terus belajar supaya jadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Ya kurang lebih begitu. Terutama bagi yang muda-muda itu kan masih lama. Pensiun masih lama gitu kan. Nah, terutama buat yang muda-muda nih kayak kita-kita. Saya masih muda juga lah ya. Nah, terima kasih Pak Didi untuk waktunya. Sama-sama, untuk bisa dicolek-colek nih, diculik dulu ke sini dari tadi ada kegiatan rapat Rapimtas terus nggak jadi akhirnya ke sini. Makasih Pak. Nanti kalau misalnya kami minta waktu lagi untuk boleh sharing pengalaman dan pengetahuan lagi boleh ya Pak? Boleh, minta duit boleh ya Pak? Minta SPC boleh. Siap. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Bravo People udah menyaksikan. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan sampai ketemu lagi di Advokati selanjutnya. Bye.